wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nata'ijal fikril arbabil hija. Assalatu wassalamu ala sayyidil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tuhassinu biha al-akhlaq wa tuyassiru biha al-arzaq wa tadfa'u biha al-masyaq wa tamla'u minha al-afaq wa ala alihi wa sahbihi wa sallim salatan daimatan min yauma khalaqtad dunya ila yaumit talaq wasurna bayna yadayka ya azizu ya khallaq. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Abuya Mas Dika yang sudah memberikan kesempatannya pada saya untuk duduk di antara teman-teman semua di depan. Tidak lupa saya hormati juga Pak Wiwit beserta staf jajarannya sama-sama hadir di ITC ini, Haflah Mubarakah ini. Insyaallah Allah yang memuliakan. Tidak lupa juga teman-teman, akhwat, ikhwan, perjuangan sama-sama hadir maupun yang offline, yang online, maaf. Mudah-mudahan teman-teman semua Allah kasih kesehatan, Allah kasih kelancaran, kemudahan segala hajat teman-teman semua. Amin ya Allah ya Alamin. Ya, karena ini temanya basa-basi, saya agak sedikit basa-basi dulu lah. Basa-basi ya. Ya, sebetulnya kondisi saya kurang fit sih ya, teman-teman. Karena alhamdulillah karena saya dapat amanat dari Pak HR, Pak Andika gitu ya. Dan kebetulan udah lama juga dia amanatnya, jadi ya siap ke siap ya harus siap. Jadi Allahumma paksakeun we. Allahumma paksakeun nya sedikit demi sedikit ya, alhamdulillah saya coba persiapkan gitu ya, mempersiapkan mengenai untuk bagaimana caranya ya saya bisa mengisi atau melaksanakan menjalankan amanat yang dari Pak HR gitu ya. Karena guru saya juga pernah berkata, barang siapa yang naik tanpa persiapan maka harus siap turun tanpa penghormatan. Meskipun ujung-ujungnya nggak dihormati. Iya, jadi ya mau nggak mau sedikit-sedikit ya saya persiapan lah, bikin PowerPoint gitu ya. Meskipun udah lama bikin kayak gini gitu ya, alhamdulillah ada yang bantu juga istri kayak gitu, sedikit-sedikit. Jadi kita kerjasama untuk buat PowerPoint lah seadanya gitu ya. Nah, kemudian agak bingung juga judulnya apa gitu, ngambil judul. Udahlah, mendingan basa-basi aja lah. Soalnya ya ini bukan karena posisi saya marketing ya. Jadi kan biasanya basa-basi dulu marketing gimana gitu kan. Jadi nggak langsung to the point atau gimana. Jadi emang biar hawa nawae gitu, udah hawa nawae dibahas. Nah,
Jadi nggak terpatok satu judul atau gimana gitunya. Ya udahlah bahasa basi aja, bahasana bahas ini. Jadi bahasa gaul nama kayak itu kadieu lah gitunya. Kemana we ngacaplok. Nah, untuk bahasa basi yang pertama, kita teman-teman beruntung ya berada di lingkungan ini ya, yang saya rasakan pertama kalau melihat ada sebuah hadis itu yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani ya. Beliau pernah mengatakan dari Rasul ya, Rasul pernah mengatakan man humani la yasba'ani. Ada dua ciri manusia yang rakus, tidak pernah kenyang. Beliau mengatakan pertama apa? Talabul ilmi, yaitu orang yang mencari ilmu. Kemudian yang kedua, talabud dunia, orang yang mencari duniawi. Nah, kalau kita kaitkan, kita korelasikan jadi famul dunia, saya rasakan ya kita teman-teman yang mungkin ya ini kalau lihat hadis ini itu serupa tapi tak sama, gitu ya. Jadi ketika seseorang itu ada hal positifnya pertama itu yang tolabul ilmu, mencari ilmu. Itu kenapa hal positif? Karena tidak seorang rakus atau tidak pernah kenyang dalam mencari ilmu itu bagus. Jadi mau sudah sehebat apapun dia, sudah setinggi apapun jabatannya, dia tidak pernah kenyang, tidak pernah puas dengan apa yang ia miliki, terutama saat ini. Ini bagus. Nah, ini yang bisa saya tangkap, mungkin teman-teman juga rasakan di lingkungan ini ya, ketika teman-teman ada yang namanya info gitu ya, itu kan itu seiring secara kontinu itu ya terus menambah ilmu ya, menambah ilmu. Jadi tidak pernah puas gitu ya, meskipun sudah tahu ini dijadwalin lagi. Nah, itu salah satu hal positifnya. Kemudian talabud dunia. Jadi mencari urusan duniawi. Kalau berbicara duniawi memang itu hawanya itu tidak pernah pas juga ya. Udah punya ini, pengen dia penasaran ya. Punya itu, pengen ini gitunya. Itu hawa teh dunia mah gitu gitunya nggak pernah puas rasanya. Itu kalau melihat konteksnya dalam hadis tadi ya, itu jadi melebihi batas dari apa yang Allah kasih. Ya. Jadi dengan misal kita kan katakanlah ya kalau misal dalam hal dunia kerja ya kita pemburu duniawi gitu ya, kita mencari cuan istilahnya kayak gitu kan. Nah, ketika kita tidak pernah puas dengan apa yang kita dapatkan, kalau kita tidak bisa memanage atau mengatur atau mensyukuri apa yang kita dapat, itu akan kebablasan ujung-ujung. Jadi kita akan lupa dengan yang memberikan rezeki kepada kita. Kalau misalkan kita konteksnya ke tadi ke duniawi, apabila tapi perlu kita garis bawahi kalau misalkan kita bisa memanage atau merubah
kerakusan itu dengan cara kita bersyukur, insya Allah kita bisa terlepas dari kata lepas kendali tadi gitu ya. Kita bisa masih bersyukur apa yang kita capai. Jadi, nah, adapun yang berbahaya itu ketika kita tidak pernah puas, terus ambisi dengan kehidupan duniawi, tapi kita lupa akan apa yang siapa yang memberi uh, rezeki itu. Nah, itu yang berbahaya. Jadi akan muncul sombong, kabur gitu ya, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk. Nah, untuk mengantisipasi bahwa kita supaya kita bisa mengatur atau terhindar dari rasa yang tadi, supaya kita bisa mengendalikan diri. Nah, ya mungkin ini salah satu materi yang memang mudah diucapkan ya, tapi sulit terkadang untuk dilaksanakan ya, termasuk saya sendiri gitu ya. Makanya di sini teman-teman mohon maaf, saya bukan menggurui, bukan mengajarkan ataupun apalah. Insya Allah kalau masalah ilmu, insya Allah teman-teman sudah jauh lebih memahami, lebih hebat dari saya gitu ya. Makanya mohon izin semuanya, salam takdim dari saya. Ini saya bukan maksud apa-apa ya. Nah, ini saya hanya mengambil, ini pun saya juga bukan saya juga ya ini ya, mengutip dari kitab Rawdatul Muhibbin wa Nihayatul Mustaqim halaman 266. Di sini ini dari perkataan Ibnu Qayyim. Ini jadi pertanyaan khususnya bagi saya ya, umumnya mungkin buat teman-teman semua, kita semua gitu ya. Ibnu Qayyim berkata dalam kitab ini, yang artinya perkaranya bukan bagaimana engkau mengaku mencintai Allah Subhanahu wa taala, tetapi apakah kau dicintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalkan pertanyaannya, kalau saya tanya misalkan ngaku cinta Allah, cinta pasti itu kan. Cinta kan Nabi, pasti cinta. Nah, kalau menurut Ibnu Qayyim dalam kitab ini, jadi bagaimana, pertanyaan bukan bagaimana kita mengaku cinta kepada Allah gitu ya. Jadi, tapi apakah kau dicintai Allah? Jadi pertanyaan, apakah kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Kan nggak tahu ya. Nggak tahu. Nah, nah, kemudian ini hanya sebagian saja. Sebagian saja, selebihnya pasti ini banyak cara gitu ya agar kita atau ikhtiar kita supaya kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saya hanya mengambil salah satunya ini aja. Ini ada hadis ya dari Muslim. Ini dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allaha yuhibbul 'abdal taqiyyu al-ghaniyyu al-khafiyyu." Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa, pertama yang bertakwa, kedua yang merasa cukup, dan yang rajin beribadah secara diam-diam. Tertarik pertama itu ada at-taqiyyu ya. Itu ketakwaan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan diri sejauh mungkin dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin ini sudah pada tahulah, sudah pada paham ya. Pertama kita ya sudah jelas poin yang pertama dalam hadis ini menunjukkan yang bertakwa ya. Salah satu cara bagaimana kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala
pertama itu dengan bertakwa. Kalau kita bertakwa, sudah pasti kita iman, sudah pasti kita beriman gitu ya. Yang mana secara definisi iman itu tasdiqu bil qalbi wa iqraru bil lisan wa bil amali bil arkan. Jadi itu kita yakini dengan hati, kemudian diucapkan oleh lisan bahwa kita beriman kepada Allah Subhanahu, kemudian dilakukan, diamalkan dengan perbuatan. Jadi nggak cukup ngaku iman itu iman ke Nabi, misalkan iman kepada akhir, iman ke hari akhir, atau iman kepada malaikat. Di istilahnya hanya diucapkan saja, atau misalkan percaya, oke percaya, tapi kemudian diucapkan tapi tidak diamalkan, gitu ya. Itu bisa mungkin apa yang diimani, kemudian diucapkan, lalu diamalkan. Sama itu bagaimana caranya kita bertakwa pada Allah Subhanahu. Umumnya kan menjauhi segala larangan ya, menjauhi segala larangan dan menjalankan atau mengikuti segala perintah yang Allah perintahkan. Kemudian ada yang kedua al-ghaniyyu. Maksudnya adalah jiwanya yang kaya qanaah dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Dia ingin cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Ini nyambung dengan yang sehari-hari mungkin teman ya kita dawamkan gitu ya. Salah satu keagungan Allah SWT, ya Allah yang maha kaya. Nah, jadi dari Asmaul Husna ya ada ya. Nah, di sini juga ada al-ghaniyyu. Jadi merasa cukup qanaah dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Jadi selalu bersyukur dengan apa yang ya Allah kasih gitu ya. Jadi, nah, yang penting kan tugas kita selaku manusia ya berikhtiar gitu kan. Berikhtiar, selebihnya ya kita serahkan. Itu memang terasa ya khususnya saya lah ya. Mungkin dikit lagi. Apa ya? Ketika pas ya mungkin ya kalau misalkan di secara singkatnya yang berjalan aku itu istilahnya jalan aku itu ketika pas menikah kemudian ya Allah coba kasih cobaan gitu ya pas beberapa hari setelah menikah ya waktu itu saya langsung nganggur tapi ini makanya saya tentukan ponakan karena ini melibatkan istri saya sehingga saya bersyukur punya istri yang bisa dibawa diajak ponakan sama saya. Jadi ketika saya nganggur tapi ada istri yang menemani gitu ya, terus memberikan dukungan ya udah bisa dicariin lagi lah masalah pekerjaan mah gitu ya, bisa dicari dan ya ikhtiar sambil berdoa tentunya itu ya dilakukan. Nah itu terasa ya kita pasrah terima sambil ikhtiar juga dan ya alhamdulillah sedikit ya Allah mulai rezeki dan kita syukuri apapun itu gitu ya. Jadi kita harus memiliki sifat ghani insyaallah gitu ya. Jadi kita merasa cukup, merasa dalam menghadapi apapun itu seperti itu ya. Nah, kemudian al-khafi yaitu orang ini berusaha menjauhkan dirinya dari pandangan manusia, dia tidak ingin ria dan sum'ah, dia tidak sibuk dengan perkara yang bermanfaat bagi dirinya,
bermanfaat bagi dunia maupun bagi akhirat. Nah, kalau ini mungkin lebih ke berbuat baik gitu ya, berbuat baik, mengamalkan sesuatu itu ya diam-diam gitu ya, nggak ingin kepuji lah, bahasa bahasa keren nama. Melakukan ini karena ingin sesuatu atau apa gitu ya. Jadi ya lakukan apa yang memang bisa lakukan gitu. Terus tanpa ada embel-embel atau iming-iming apa gitu ya. Meskipun kalau kalau di dunia kerja misalkan, kalau misalkan ambisi boleh ya, ambisi atau apa gitu, tapi harus ingat bahwa walaupun kita memiliki ambisi ya sewajarnya gitu ya, sewajarnya, dan ya memang lakukan dengan yang sepantasnya gitu. Jadi tidak harus dilebih-lebihkan atau gimana. Nah, salah satunya ini bisa dengan yang ini diam-diam. Jadi tidak contoh bukan di belakang layar tapi terasa manfaatnya atau gimana gitu. Tidak harus selalu di depan layar atau gimana, tapi ya jadi maslahatnya itu lebih besar daripada madaratnya gitu ya. Seperti itu. Nah, ini jadi tidak terlalu diumbar-umbar lah. Meskipun memang ya tujuannya baik gitu ya, sebisa mungkin jangan terlalu diekspos atau gimana gitu ya. Ini salah satunya itu. Nah, ini saya mengutip dari beberapa ulama, terutama ini dari Kiai Ahmad Bahrudin Salim. Mungkin teman-teman yang sering melihat postingan-postingan beliau ya, tahu lah ini. Terus Paha ya, yang terkenal Gus Paha, Gus Bahrudin Salim. Saya sering melihat statement-statement beliau yang luar biasa gitu ya. Salah satunya ini, tidak menjadi apapun juga tidak masalah, tidak dikenal orang juga tidak masalah, tidak diakui keberadaannya juga tidak masalah, tidak dihormati juga tidak masalah, justru bisa bersembunyi dari perhatian banyak orang, malah lebih leluasa dan santai. Jadi ya yang tadi itu ya kita bablas ya, tanpa ada beban gitu ya. Ya kita istilahnya kalau dalam dunia pekerjaan ya kerja sesuai jobnya, udahlah ini tanpa harus ada melihat ini itulah. Nah, jadi kalaupun ya tadi saya bilang kalaupun mau punya tujuan yang mah nggak silakan gitu ya. Nah, kalau saya lebih suka yang ini gitu ya. Jadi tidak harus pas segala sesuatu itu buat bagaimana. Kalaupun memang mau kita rasakan semaksimal mungkin ya, maka gitu ya kita maksimalkan gitu ya. Ini jadi justru bisa lebih bersembunyi di perhatian orang yang mana lebih kesan nyantai gitu, gitu. Nah ini juga yang kalau saya yang sering saya terapkan itu ya, mungkin bisa tanggapan ini. Saya juga mengutip para ulama, jadi ikhlas ya, sama yang punya paling susah memang, yang paling susah ikhlas. Jadi patokannya saya mah gini aja gitu ya. Ini saya sudah sering menyampaikan aja, pernah mungkin beberapa kali. Jadi konsepnya ikhlas, ini simpelnya seperti di dalam surat Al-Ikhlas. Kita tidak akan bisa atau tidak akan pernah menemukan kalimat ikhlas di dalamnya. Tapi di Al-Quran atau tercatat itu surat Al-Ikhlas. Silakan teman bolak-balik di Quran apa gitu ya, nggak ada kalimat ikhlas di surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, nggak ada. Allahu ikhlas nggak ada. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi, nah saya menganalogikan seperti itu. Jadi bagaimana kita bisa ikhlas ya? Salah satunya ini ya, berikhlas. Ya ikhlas disebut-sebut baik ya, teman-teman sudah tahu jawaban sendiri gitu ya. Kalau misalkan sudah melihat konsep seperti ini yang dari Pak Ulama sampaikan, jadi seperti itu. Ya terakhir
Ya mungkin itu ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya, khususnya bagi saya. Kurang lebih yang mau dimaafkan ya. Ini ada kata sedikit ya, karena ini lebih penting ya. Jangan salah kaprah dalam memahami sesuatu. Kalau misalkan salah kaprah, nanti akan salah kiprah untuk mengamalkannya. Mungkin itu ya, sedikit dari saya. Kurang lebih yang mau dimaafkan. Apabila ada kata-kata yang benar atau sesuai, itu datangnya dari sunnah, Al-Quran, dan Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila ada kata yang salah ataupun keliru, itu murni dari kesilapan dan kebodohan saya sendiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah jazakallahu khair pada Al Ustad Al Mukarram Kang Ilham Al Jatinangorwi. Alhamdulillah. Hatur nuhun ya, Masya Allah ya, full insight banget ya hari ini ya. Tadi ada beberapa poin ya Kang Ilham ya. Pertama tadi kita harus bertakwa ya. Memang kita harus ibadah, menjauhi larangannya ya. Lalu yang kedua apa? Merasa cukup ya. Qanaah ya, merasa cukup. Karena hal kecil aja kalau misalnya kita nggak bisa bersyukur gitu ya, apalagi hal yang besar gitu ya, akan sulit kita untuk bersyukur. Lalu yang ketiga tadi apa, Kang? Apa tadi teh? Oh iya, jadi nggak diumbar-umbar ya, udah keep silent aja, Masya Allah. Full insight banget, dan itu insya Allah teman-teman bisa diterapkan, tidak ada yang sulit ya, insya Allah. Karena yang sulit itu cuma lupakan rehat, karena rehat baik ya. Insya Allah ya. Ada yang mau ditanyakan barangkali dari teman-teman? Dari online, teman-teman online? Dari teman-teman ITC dulu, dari Ahwat. Boleh, boleh. Ayo dong. Ikhwan. Masya Allah, Kak Ramdan. Boleh dipersilahkan? Dari online, barangkali ada yang bertanya? Ada ya? Ada nggak? Nggak ada ya? Alhamdulillah, insya Allah. Udah pada mantap ini, ngerti ini. Ustaz, gimana Ustaz? Udah pada Ustaz? Oh, Tenia ya? Boleh. Berarti Tenia doang, berarti yang nggak ngerti. Tadi udah statement, udah pada ngerti soalnya. Tapi nggak apa-apa, Tenia, mantap. Ayo, boleh Teh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu mau bertanya yang tadi soal ikhlas ya, katanya ikhlas itu kan seperti yang ada di surat Al-Ikhlas, yang nggak ada kata-kata ikhlasnya. Nah sebenarnya ikhlas sendiri itu gimana sih kalau di kehidupan sehari-hari? Seikhlas mungkin kalau kita kan punya perasaan ya pasti ya, perasaan sedih, kecewa, marah. Nah ikhlas itu dalam bentuk yang gimana? Ikhlas itu dalam bentuk yang emang kita udah plong, hati kita ikhlas, apa kita masih marah, masih kecewa, masih sedih, tapi kita mengucapkan ikhlas, apakah itu udah termasuk ikhlas juga atau sebenarnya itu belum ikhlas? Sebenarnya konsep ikhlasnya sendiri itu gimana di kehidupan sehari-hari? Tehnia ya. Maka langsung aja. Ustadz Al Mukarram bisa dijawab nih. Baik, saya izin menjawab. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, seperti yang tadi saya katakan, ya. Jadi memang untuk ke tingkat ikhlas itu, ya ini memang yang mudah diucapkan gitu ya. Tapi sulit untuk dilaksanakan. Jadi, makanya saya mengacunya ke yang tadi. Jadi ini lebih ke cara menerimanya ya paling berbeda-beda ya.
Jadi tergantung kepada si yang mengalaminya gitu. Kalau saya pribadi yang tadi saya mengertinya kayak yang tadi. Jadi ya tanya langsung kepada diri sendiri, saya tuh udah ikhlas belum ya gitu. Terus ya biasanya kalau memang itu perlu waktu yang nggak semudah itu gitunya, meskipun ikhlas padahal berat keneh gitu di hati teh. Itu ya mungkin masih ada yang nggak ganjal dan nanti mungkin seiring perlahan mungkin bisa bahas itu. Jadi emang kembali ke bagaimana cara menyingkapinya ke pribadi masing-masing gitu. Kalau saya mah rujukannya yang tadi ikhlas, tapi kayak kahayang misalkan, berarti belum ikhlas. Seperti itu teh mungkin ada tambahan dari yang lain mangga dari Abuya Mas Dika. Abuya ya. Sempat bingung Abuya tadi. Gimana teh Nia? Insya Allah ya. Mungkin kalau misalkan masih kurang nanti bisa coba searching lagi ya. Oke, dari online barangkali ada yang bertanya nggak? Alhamdulillah ya. Kalau ini Bang Dika barangkali ada pengumuman? Cukup mungkin ya? Gitu, Kang Ilham, hatur nuhun yang sudah sharing-sharing ya di pagi kali ini. Masya Allah, full insight banget. Langsung aja ini. Oh, ada dia. Ya, hatur nuhun Kang Ilham, tepuk tangan buat Kang Ilham sekali lagi. Terbaik.